Shalom, selamat sore jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Saya mudah setiap kita untuk berdiri. Hari ini tangan tukang kayu dipaku di kayu salib. Raja segala raja di mahkota itu dan memakai jubah ungu ejekan. Hari ini dia membebaskan kita, dirinya sendiri terpenjara di kayu salib. Hari ini adalah hari Jumat Agung milik Tuhan. Mari mempersiapkan hati, pikiran, dan diri kita sebelum kita masuk lebih dalam di dalam ibadah kita. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Allah yang kudus dan penuh kasih, di saat kami mempersiapkan diri untuk mengesampingkan kesibukan kami dan memusatkan perhatian kami pada penderitaan dan kematian Yesus, bukalah mata kami untuk melihat semua hal menakjubkan melalui kematian Yesus, agar kami dapat memahami Engkau, cinta-Mu, dan keselamatan kami. Dengan pertolongan Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, kami memulai ibadah Jumat Agung ini. Kasih Allah yang menyelamatkan kita semua menyertai-Mu. Dan menyertai-Mu juga. Dia, Yesus yang telah mati bagi kita semua. Dia Tuhan yang menyelamatkan jiwa kita. Bagi Dia segala pujian, penyembahan, hormat, dan kemuliaan. Yeah.
Yesus pada saat pada Jumat Agung ini kita akan bacakan secara bertanggapan diambil dari Yesaya 53 ayat yang pertama sampai kelima. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk di Tuhan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditangguhnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kami tidak telah dipukul dan tidak salah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia terluka oleh karena kejahatan kita, dan jalan yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh dulu-dulunya kita menjadi sembuh. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita merendahkan hati dan diri kita di hadapan Tuhan. Kita datang memohon ampunan Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran yang telah kita perbuat. Kita naikkan pujian kami yang terbesar.
kita. Karena cinta kasih-Nya yang begitu besar, Ia meninggalkan tahta kemuliaannya di surga, datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita, membebaskan kita daripada dosa-dosa. Kita yang masih nyaman dengan segala perdosaan kita, kita yang hidup menurut kedagingan dan kehendak kita masing-masing, kita yang seringkali hidup jauh dari perintah Tuhan. Ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ia rela dihina, dihindari, bahkan diludahi orang. Dia pun ditindas. Ia rela menderita sengsara, dipukul, dicambuk hingga dagingnya terkoyak-koyak. Darahnya tercurah karena disiksa, memikul salib, dan bahkan mati menanggung dosa-dosa kita semuanya. Ganjaran yang ditimpakan kepadanya demi mendatangkan keselamatan bagi kita. Mari saudara, kita berdoa secara pribadi, memohon ampunan Tuhan atas segala dosa yang telah kita perbuat. Dan kita juga bersyukur atas kasih-Nya, bersyukur atas pengorbanannya di kayu salib, bersyukur atas anugerah dan karya keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Mari bersama-sama di momen Jumat Agung ini, kita semua berani mengambil komitmen untuk benar-benar hidup di dalam Tuhan, hidup seturut dengan kehendak-Nya, dan belajar untuk menjadi pribadi yang berkenan bagi Tuhan, sehingga pengorbanan Tuhan tidak menjadi sia-sia atas kita. Tuhan Yesus, pada hari ini Tuhan, Engkau menderita bagi kami Tuhan. Engkau disiksa, Engkau dihina Tuhan. Engkau harus memikul salib itu Tuhan. Bahkan Engkau mati bagi kami Tuhan di atas kayu salib itu. Mahkota duri ada di kepalamu Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Pengorbananmu yang mulia, kasih-Mu yang begitu besar bagi kami Tuhan. Darah-Mu yang telah Kau curahkan bagi kami, sehingga kami lepas daripada kebinasaan Tuhan. Daging-Mu yang dikoyak-koyakkan Tuhan, hanya supaya kami menjadi damai dengan Allah, hanya supaya kami menjadi anak-Mu yang layak kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami memohon ampun atas segala dosa pelanggaran kami Tuhan. Tuhan, tolong ampuni kami Tuhan, yang mungkin hingga saat ini Tuhan kami masih nyaman dengan dosa-dosa tersembunyi kami. Kami masih berdamai dengan dosa-dosa itu Tuhan, bahkan kami berteman dengan dosa itu. Tuhan, ampuni kami
bersalah Tuhan. Tuhan tolong beri kami ampunan. Dan ajarkan kami Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang jauh lebih baik, yang mengenal akan perintah-Mu, yang mencintai akan firman-Mu, yang mau belajar hidup seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Di momen ini Tuhan, di dalam Jumat Agung ini Tuhan, di mana darah tercurah bagi kami Tuhan, biarlah kuasa karya-Mu bekerja atas kehidupan kami Tuhan. Tuhan, inilah kami anak-anak, kami rindu Tuhan untuk terus bersekutu dan semakin serupa kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon ampun. Amin. Terimalah berita anugerah yang terambil dari Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-16 sampai 17. Sebab setelah Ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukum-Ku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Bersama-sama mari kita bacakan petunjuk hidup baru yang terambil dari Galatia pasal yang kedua ayat 19 sampai 20. 1, 2, 3. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang hidup sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Tema kita pada Jumat Agung tahun ini, cinta dalam derita. Saya terus mengulang-ulang tema ini, cinta dalam derita. Kayak judul sinetron, kayak cinta-cintaan asmara. Terus saya teringat sama sebuah kalimat rayuan atau gombalan yang saya yakin setiap kita pasti pernah dengar, sering dengar, setidaknya pernah dengar, atau mungkin bahkan di antara kita ada yang pernah mengucapkannya. Apa sih yang enggak buat kamu? Saya pribadi, saya pernah sering. Kenyataannya belum tentu benar-benar tak lakukan ya Bapak Ibu ya. Cuma ngomong aja buat manis-manis saja. Nggak percaya boleh tanya nanti ya sama si dia ya. Sering kali gombalan ini atau rayuan ini kita ucapkan cuma sebatas buat manis-manisan, cuma buat sebatas di bibir aja. Tapi ketika kenyamanan kita terganggu atau hal-hal yang mungkin membuat kita tidak nyaman justru, atau mungkin kebiasaan kita, rutinitas kita terganggu sama kalimat yang kita ucapkan ini. Contoh, saya gombali Cynthia, apa sih lo sih gak buat kamu? Tiba-tiba Cynthia ngomong, ya kok aku minta mobil ya? Makan minta mobil Bapak Ibu. Ya apa coba? Apakah benar-benar tak lakukan? Belum tentu. Ngelak, pasti nyelak. Iya sih ya, sabar ya, nabung ya, apa. Dan tidak akan kejadian. Bapak-bapak mungkin, saudara-saudara mungkin ada yang pernah melakukan ya. Tidak cuma saya ya, kesannya saya yang paling gitu kayaknya ya. Tapi hal itu tidak berlaku untuk Tuhan kita, Tuhan Yesus. Pengorbanannya di kayu salib, nyawa pun Ia berikan. Kalau Tuhan tanya apa sih yang tidak buat kamu, Tuhan benar-benar lakukan Bapak Ibu. Nyawanya Tuhan kasih buat kita. Sebuah aksi nyata dari bentuk kata cinta atau kasih. Dan menurut saya itu adalah sebuah gambaran dari tema kita ya, mungkin nanti biar dijelaskan lanjut sama Lucius, cinta dalam derita.
Bahkan saya berani bilang bahwa pengorbanan itu sampai memberikan nyawanya karena cintanya itu adalah kasta tertinggi dari bentuk mencintai seseorang. Tuhan Yesus, Dia memilih disalib untuk menyelamatkan kita semua. Kita naikkan pujian, Dia memilih disalib.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari-hari dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang bersujud, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Kita akan masuk di dalam uraian doa syafaat kita. Ada 3 pokok doa. Yang pertama, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus atas kasih dan pengorbanannya bagi kita. Yang kedua, kita juga mau berdoa untuk perayaan Paskah sekolah minggu dan juga Paskah gereja kita yang akan diadakan pada minggu besok. Dan yang ketiga, kita mau berdoa untuk perayaan Paskah di seluruh Indonesia dan juga dunia agar dapat berjalan dengan baik dan semua umat Kristen dapat mengalami pertumbuhan iman. Mari bersama-sama kita berdoa dengan membuka suara. Bapa dalam kerajaan surga, kami ucap syukur Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami berterima kasih Tuhan atas kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau berkorban bagi kami. Terima kasih Engkau datang ke dunia ini Tuhan. Tuhan, Engkau datang Tuhan. Hanya untuk kami, anak-anakmu yang dosa Tuhan. Kami yang seharusnya mengasal Tuhan akhirkan, sehingga kami boleh selamat Tuhan. Kami memperoleh kehidupan Tuhan. Kami mengucap syukur kasih. Terima kasih Tuhan. Bila Tuhan dalam hari ini pas dari kami, perlindungan Tuhan, kasih setia Tuhan dan berdoa Tuhan. Terima kasih Tuhan yang sudah memberikan dari sesuatu yang berbeza dan juga semakin dewasa di dalam Tuhan dan mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, inilah doa-doa kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan yang akan mendengarnya, Tuhan yang akan melawat akan setiap doa kami. Tuhan tahu akan kerinduan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan akan doa ini dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan akan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh dosen Isya, kita akan mendengarkan sebuah persembahan pujian dari paduan suara GKP kita. Saya persilakan.
Saya mengajak kita untuk terlebih dahulu membaca teks Alkitabnya
pasal yang ke-15 ayat 16 sampai ayat yang ke-38. Injil Markus pasal yang ke-15 ayat 16 sampai ayat yang ke-38. Saya akan bacakan untuk kita. Mari kita boleh memperhatikan Alkitab kita masing-masing. Ayat 16. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka memukul kepalanya dengan bulu dan meludahinya dan berlutut menyembahnya. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pada pakaiannya kepadanya. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Ayat 21. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia. Lalu mereka membagi pakaiannya dengan membawa di atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Dan alasan mengapa dia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikianlah genaplah nas Alkitab yang berbunyi, dia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan diri." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain dia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat dia selamatkan. Baiklah Mesias Raja Israel itu turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya." Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Ayat 33. Pada jam 12:08 meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eloi, Eloi, lama sabachthani," yang berarti, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Lihat, ia memanggil Elia." Maka datanglah seorang dengan bunga karam, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu, dan memberi Yesus minum serta berkata, "Baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia dapat untuk menurunkan dia." Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu api bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Demikian jauh pembacaan nas Alkitab yang akan menjadi renungan kita pada ibadah Jumat ini. Bapak Ibu, pengorbanan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita adalah sungguh amat luar biasa. Pengorbanan Yesus itu sungguh amat luar biasa karena ada cinta di dalam derita dan pengorbanan yang Dia berikan itu. Berkorban tentu adalah suatu hal yang tidak asing bagi kita dan sering terjadi dalam hidup kita, berkorban itu. Nah, ada pun makna dari kata pengorbanan. Pengorbanan adalah tindakan atau memberi hal sangat bernilai bagi kita kepada orang lain, yang mana sebenarnya tidak ada keharusan untuk melakukannya. Yang namanya berkorban, seharusnya kita tidak ada keharusan untuk melakukannya. Tapi namanya berkorban, ya kita kasih, kita relakan. Nah, dalam keseharian kita pasti pernah berkorban. Contohnya, berkorban waktu, berkorban tenaga, pikiran, berkorban uang, sampai kepada pengorbanan-pengorbanan yang maknanya ataupun yang skupnya itu lebih besar, yaitu mengorbankan diri, mengorbankan nyawa. Nah, seperti kejadian yang pernah terjadi di Jepang, ya. Nah, waktu gempa di bulan Oktober tahun 2011, gempa bumi yang cukup dahsyat dan ada tsunami-nya juga. Setelah gempa reda, para tim SAR mulai mencari jenazah-jenazah, begitu ya, korban-korban. Nah, di salah satu reruntuhan rumah, mereka mencari-cari, sepertinya tidak ada korban lagi. Nah, waktu tim SAR ini mau meninggalkan rumah itu, ya, reruntuhan
dia yang meninggal. Pengorbanan seorang ibu, pengorbanan seorang ayah juga ada Bapak Ibu ya. Gambar yang di sampingnya itu adalah suatu peristiwa yang baru-baru terjadi di dekat kita sini, yang pada tanggal 7 kemarin di pantai Paseban atau Paseban bacanya ya. Apa bacanya? Paseban atau Paseban? Paseban. Oh, berarti saya bukan Batak-Batak amat ya. Aku salah, saya ngomong Paseban dikira lo setiap Batak gitu. Ternyata Paseban berarti ya. Masih wilayah Kecamatan Kencang gitu ya. Mungkin Bapak Ibu tahu ceritanya ya. Anak umur 12 tahun. Ya memang namanya waktu itu libur lebaran ya. Orang ke pantai itu memang kayak laut memang ya. Nah, anaknya main-main di pantai terseret oleh ombak besar. Dengan refleks, ya, ayahnya datang untuk menolong anaknya itu. Anaknya berhasil selamat Bapak Ibu, namun ayahnya malah terseret ombak dan meninggal. Pengorbanan orang tua sampai harus kehilangan nyawa demi anaknya. Apa yang menjadi dasarnya? Next. Tentu saja cinta dan kasih sayang. Kalau tidak ada cinta, tidak mengasihi, pastilah tidak mau berkorban. Karena banyak juga Bapak Ibu orang tua yang saya katakan dia tidak mengasihi anaknya. Jangankan berkorban untuk anak, dia malah menjadikan anaknya korban. Apa maksudnya? Jangankan dia berkorban untuk anak, menyerahkan nyawa untuk anak, dia malah menjadikan anaknya korban. Korban apa? Korban pemuas hawa nafsunya. Banyak berita-berita itu kan, orang tua yang melecehkan anaknya, yang menjual anaknya kepada pria hidung belang dengan alasan apapun Bapak Ibu, alasan ekonomi lah, alasan kemiskinan, alasan ditinggal istri jadi TKW lah, jika anak perempuan yang jadi korbannya, korban pelecehannya, tidak ada alasan yang dapat membenarkan perbuatan bejat orang tua terhadap anak kandungnya. Satu-satunya alasan adalah karena dia tidak mengasihi anaknya, dia tidak menyayangi darah dagingnya sendiri. Nah Bapak Ibu, dari contoh-contoh pengorbanan orang tua untuk anaknya. Kalau tadi saya berbicara pengorbanan yang mempertaruhkan nyawa, selain karena didasari next oleh cinta kasih, tapi juga ada kerelaan untuk menderita di sana. Jadi selain didasari oleh cinta kasih, tapi ada kerelaan untuk menderita. Ya seperti contoh ibu yang di Jepang itu tadi. Kita bisa membayangkan bagaimana ya ibu itu pasti kesakitan ketika tertimpa runtuhan balok-balok tembok rumah, tapi ia rela menderita demi anaknya selamat. Ayah yang terseret ombak itu, dia juga pasti menderita dihantam oleh ombak yang besar. Tim besar memang mencoba menyelamatkan begitu ya. Saya juga sempat melihat videonya di Instagram ya, jadi menegangkan sekali. Akan tetapi Bapak Ibu, semenderita dan sesusah apapun perjuangan dan pengorbanan orang tua demi keselamatan anaknya, ya, semenderita dan sesusah apapun perjuangan dan pengorbanan orang tua demi keselamatan anaknya, tidak akan dapat melebihi penderitaan yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pengorbanan yang Yesus berikan jauh melebihi setiap pengorbanan yang kita manusia ini dapat lakukan. Jauh melebihi. Pengorbanan Yesus adalah pengorbanan terbesar yang kita terima dalam hidup ini. Dasar dari pengorbanan Yesus adalah kasih dan cintanya kepada Tuhan. Next slide yang kita baca ya, Yohanes 3:16. Apa Bapak Ibu? Ini harus menjadi hafalan ya. Yohanes 3:16 ini harus menjadi hafalan utama semua orang Kristen ya. Bapak Ibu kalau ada hafalan yang lain, pokoknya ini harus hafal ya. Kita baca sama-sama ya, walaupun tulisannya kecil. Semoga Bapak Ibu yang menghafal suaranya bisa terasa. Yohanes 3:16, 2-3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini menjadi ayat hafalan semua umat Kristen. Next selanjutnya. Kemudian di dalam Yohanes 15:13, tidak ada
dimiliki Yesus adalah kasih tak bersyarat. Kasih yang tak bersyarat, unconditional love. Berarti cinta yang tidak bertolak ukur pada kondisi dan keadaan. Kasih yang tak bersyarat itu. Cinta yang tidak terpengaruh oleh objeknya, oleh keadaannya. Next. Kalau cinta yang kita miliki, yang kita aplikasikan kepada orang lain, kecenderungannya masih ke arah kasih yang bersyarat. Kalau kasih Yesus kasih tak bersyarat, tapi kalau kasihnya kita manusia, yang kita aplikasikan, yang kita praktekkan, kecenderungannya itu masih ke arah kasih yang bersyarat. Misalnya ya, kita mengasihi karena apa? Karena orang itu mengasihi. Ya jadi semacam balas budi. Ya. Seandainya orang itu tidak mengasihi kita, ia membenci kita, ia jahat pada kita, adakah kita akan tetap mengasihinya? Next. Kalau kasih yang tanpa syarat, tetap mengasihi walau tidak dikasihi. Akan tetapi kasih yang bersyarat tidak akan mengasihi kalau tidak dikasihi. Kelihatan bedanya ya. Kasih yang bersyarat tidak akan mengasihi kalau tidak dikasihi. Kalau dibenci dia akan membalas membenci. Dan itulah kasih yang cenderung kita praktekkan. Next. Tapi kasih Yesus, cintanya Yesus kepada kita bukan kasih yang bersyarat. Yesus mengasihi kita dan rela berkorban untuk kita, bukan melihat pada siapa kita, pada status keberadaan kita sebagai orang berdosa, tidak melihat pada itu. Roma 5:8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Next. Bukan hanya cinta yang Yesus berikan kepada kita Bapak Ibu, tetapi di dalam pengorbanannya itu Yesus juga menanggung derita yang sungguh luar biasa sakitnya. Tadi kita sudah baca teksnya. Bagaimana Yesus sebelum dia mati, dia menjalani hukuman salib. Penderitaan yang dialami Yesus adalah penderitaan secara fisik dan juga secara psikis. Next. Penderitaan secara fisik, di mana sebelum Yesus disalibkan dia dicambuk. Bukan dengan cambuk kuda itu Bapak Ibu, bukan. Tapi cambuk yang dirancang khusus, yang di ujungnya itu ada semacam pengait ya, yang katanya dari logam atau dari tulang begitu ya, yang bisa mencabik daging tubuh Yesus. Ini penderitaan fisik Yesus. Ketika Yesus disalibkan, kepalanya ditusuk dengan mahkota yang terbuat dari semak duri, betapa sakitnya. Kita saja yang tergores duri bunga mawar itu merasakan kok. Ini kepala dianyam jadi bulatan mahkota itu. Lalu kedua, telapak tangan Yesus dan kakinya yang dipaku ke kayu salib. Tentu saja bukan dengan paku kecil yang kita pakai untuk gantung figuran di dinding Bapak Ibu, enggak. Melainkan dengan paku tembok hingga bisa menembus ke belakangnya balok kayu salib itu. Lambung Yesus juga ditusuk dengan tombak. Saya mencari referensi di ChatGPT ya, secara medisnya, bagaimana kondisi penderitaan fisik yang dialami Yesus itu. Cambukan dengan pengait yang dialami Yesus menyebabkan robekan dalam pada kulit dan jaringan lunak yang mengakibatkan pendarahan hebat dan kemungkinan shock hipovolemik, ya, artinya kekurangan volume darah. Pendarahan ini cukup parah sehingga Yesus tidak mampu membawa kayu salib ke tempat penyaliban di Golgota. Simon dari Kirene yang disuruh memikukan salibnya Yesus. Setelah tangan dan kaki dipakukan ke kayu salib, tubuh Yesus digantung, hanya mengandalkan pada kedua tangan ini yang dipaku ke dalam ke kayu salib itu. Dengan posisi semacam ini mempengaruhi pernafasan Yesus. Posisi ini menyebabkan ketegangan pada otot dada dan memaksa Yesus untuk mengangkat tubuhnya setiap kali bernafas. Jadi setiap kali kita pun bernafas kan, setiap kali bernafas Yesus merasakan suatu nyeri yang hebat pada pergelangan tangannya, kaki, sendi, dan bahunya semualah yang sakit-sakit akibat tadi dicambuk dan sebagainya. Proses pernafasan ini sangat melelahkan dan menyebabkan penurunan kadar oksigen
oksigen dalam darah, serta peningkatan kadar karbon dioksida yang memperburuk kondisi fisiknya Yesus. Tuhan Yesus itu mulai disalib jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Jadi ada selama 6 jam Bapak Ibu Yesus merasakan itu. Lalu setelah itu pun Yesus mati. Dan seorang prajurit Romawi menusuk lambungnya Yesus dengan tombak. Kalau tongkat nggak nembus ya, dengan tombak kan. Mungkin untuk memastikan Yesus ini semacam enggak. Ketika lambungnya ditusuk, darah dan air mengalir keluar. Darah dan air. Hal ini menunjukkan adanya penumpukan cairan di kantong jantung. Kondisi ini dikenal sebagai hemoperikardium yang dapat menyebabkan tekanan pada jantung dan mengganggu kemampuan jantung itu memompa darah dan berkontribusi pada kematian Yesus. Ini penderitaan fisik Yesus. Apakah Yesus mengalami penderitaan ini nyata? Ya nyata Bapak Ibu. Karena Yesus kan punya tubuh, dia berdaging, dia hidup kayak kita. Oh dia lahir dikandung di dalam rahim Maria sama kayak kita dikandung dalam rahim kita. Lahir, tubuh gede. Jadi dia merasakan itu. Yesus datang ke dunia ini, dia adalah Allah yang menjadi manusia, 100% dia adalah manusia sejati. Jadi dia merasakan. Sama seperti kita yang kalau dicubit itu sakit, Yesus merasakan Bapak Ibu. Tapi bila dibandingkan dengan penderitaan ibu yang tertimpa runtuhan bangunan dalam gempa dan juga ayah yang terhantam deburan ombak keras, penderitaan Yesus tentu saja sangat tidak dapat dibandingkan, tidak terganti. Itu penderitaan fisik Yesus. Yang sekarang adalah penderitaan secara psikisnya, secara batinnya, jiwanya. Yesus pun menderita Bapak Ibu. Bermula dari doa di Taman Getsemani, yang mana Yesus sudah tahu saat penderitaan dan kematiannya telah dekat. Yesus berdoa sebanyak 3 kali, memohon jikalau mungkin cawan penderitaan itu berlalu daripadanya. Yesus berdoa dengan keringat yang bertetesan seperti titik-titik darah. Nah ini tekanan yang Yesus alami. Yesus berada dalam kondisi stres emosional yang sangat ekstrim, ketakutan yang luar biasa. Ya secara medisnya keringat Yesus seperti titik-titik darah itu oleh karena pembuluh darah kapiler di sekitar kelenjar keringat pecah, lalu darah bercampur dengan keringat. Kenapa saking tertekannya? Ketika Yesus ditangkap, dia diolok-olok, diejek, dihina, dibully kalau bahasa kita sekarang, dicambuk, disalibkan. Pastilah psikisnya, batinnya menderita, pasti Bapak. Apalagi kedua muridnya yang telah mengkhianati dan menyangkali dirinya. Ketika Petrus tersadar, ya, begitu ayam berkokok, ya, dia sudah 3 kali menyangkali Yesus. Dikatakan bahwa Yesus memandang ke arah Petrus. Saya membayangkan betapa batin Yesus terluka, ya, melihat muridnya ternyata benar menyangkali dia. Walaupun Yesus sudah tahu kan, ya. Tapi saya membayangkan tatapan mata Yesus itu kepada Petrus itu menyatakan bahwa batinku terluka. Aku dikhianati muridku sendiri, aku disangkali oleh muridku sendiri. Dan ketika di saat terakhir sebelum Yesus mati di jam 3 sore itu, Yesus berseru tadi ya, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini adalah suatu seruan batin Bapak Ibu, suatu ratapan, puncak dari penderitaan Yesus. Seolah-olah Allah itu meninggalkannya, seolah-olah Allah tidak ingin melepaskannya dari penderitaan itu. Puncak dari penderitaan Yesus. Secara psikisnya ini dia berpengaruh. Bapak Ibu, mengapa Yesus harus mengalami penderitaan? Kalau kita mungkin merasa serem ya, sakit ya. Kenapa Yesus harus mengalami penderitaan? Apa tidak bisa Yesus menebus kita itu dengan bayar pakai emas, pakai uang, pakai perak? Kenapa harus dengan darahnya? Ya, seperti yang tertulis dalam 1 Petrus 1:18, bahwa kita ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak atau dengan emas, melainkan dengan darah yang mahal, itu darah Kristus. Dengan darahnya, berarti dengan kematian. Kenapa gitu? Karena urusan dosa ini harus dibereskan, harus
dan dosa memberikan suatu ancaman tekanan psikologis yang sungguh luar biasa. Bapak Ibu, itulah cinta dan derita yang Yesus boleh berikan kepada kita. Next. Meresponi pengorbanan Yesus itu, saya mengajak kita dalam peringatan Jumat Agung ini yang setiap tahun juga kita peringati, tapi mari tahun ini kita meresponi pengorbanan Yesus dalam cinta dan deritanya. Mari kita juga siap dan berkorban untuk Tuhan. Berkorban kita untuk Tuhan. Di dalam kita boleh melayaninya, sekalipun kita harus menderita dalam kita mengikuti Yesus, dalam kita melayani Dia. Sekalipun harus ada air mata, kita harus menangis, kita harus merasakan lelah. Bahkan dengan kita mengalami sakit penyakit, Bapak Ibu, saya katakan itu juga adalah sebagai pengorbanan kita. Dengan kita mengalami banyak pergumulan hidup, itu juga adalah pengorbanan kita sebagai seorang murid Yesus. Karena apa? Kadang kita sebagai anak Tuhan yang setia melayani, yang aktif beribadah, ketika dikasih sakit oleh Tuhan, dikasih masalah, biasanya pertanyaan yang muncul adalah, kenapa Tuhan? Kenapa aku harus sakit? Kalau aku sudah melayani-Mu, aku sudah aktif, tapi kok masalah hidupku ada aja? Bapak Ibu, ini adalah bentuk pengorbanan kita kepada Tuhan. Meresponi pengorbanan Yesus bagi kita. Ingat, Yesus sudah lebih dahulu berkorban bagi kita. Dalam deritanya Yesus sungguh mengasihi kita. Semua pengorbanan dan penderitaan kita sebenarnya sudah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Jadi Bapak Ibu, kalau istilahnya itu menderita untuk Tuhan, berkorban untuk Tuhan, tidak apa-apa. Percaya kekuatan daripada Roh Kudus itu menolong kita. Dan sebenarnya Tuhan sudah tanggung semuanya di atas kayu salib, ya. Jadi kalau Bapak Ibu harus mengalami sakit, mengalami banyak masalah, jangan salahkan Tuhan. Aku kan sudah melayani Tuhan, aku kan sudah aktif Tuhan. Jangan. Itu pengorbanan Bapak Ibu, pengorbanan kita untuk Tuhan Yesus, dan percaya kita bisa mengalaminya semua. Yesus sudah bayar itu semua di atas kayu salib. Penderitaan kita tidak seberat penderitaan Yesus kok. Bukankah Yesus berkata pada murid-muridnya, dunia akan membenci engkau. Kenapa? Dunia sudah membenci aku. Jadi dunia memang gak akan terima kita, Bapak Ibu. Gak akan, ya. Kenapa? Mereka tidak terima Yesus. Tapi tidak apa-apa. Kita gak diterima dunia, gak apa-apa. Yang penting kita diterima Yesus, kan begitu. Makanya kita sibuk, kita diterima oleh dunia, kita ikuti aturan dunia, tapi kita tidak menurut apa yang Tuhan Yesus teladankan. Apa ya? Jadi mari kita siap untuk berkorban, siap untuk menderita bagi Tuhan. Lalu yang kedua, di hari kesengsaraan Yesus ini, ya, mari ambil satu komitmen untuk lebih cinta Yesus lagi. Mau cinta Yesus selamanya, ya. Jangan hanya menjadi pujian kita, tapi lakukan untuk cinta Yesus lebih lagi. Yesus menyebut kita adalah sahabatnya yang sangat Dia kasihi. Maka marilah kita sambut Yesus sebagai sahabat kita, mengasihi Dia dengan setulus hati kita, melayani Dia dengan segenap hati kita, setia menjadi sahabatnya sampai selama-lamanya. Supaya peringatan kesengsaraan dan kematian Yesus itu tidak sia-sia, Bapak. Tapi kita boleh terus mengalami pertumbuhan Tuhan. Jadi hari ini kita belajar responi pengorbanan Yesus dalam cinta dan deritanya. Mari kita juga siap berkorban, siap menderita untuk Tuhan. Kita juga mau ambil komitmen untuk lebih cinta Dia lagi. Kita tetap setia sampai selama-lamanya kepada Yesus Kristus Juru Selamat. Amin. Kiranya Roh Kudus menolong kita. Mari kita boleh tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Mari masing-masing kita berdoa secara pribadi. Ingatlah dan renungkan kembali betapa Yesus sangat mencintai kita. Dia rela menderita bagi kita. Kasih-Nya yang tak bersyarat, yang menerima kita apa adanya, yang tulus mengasihi kita. Mari pada saat ini kita respon pengorbanan dan penderitaan Yesus itu dalam cinta kasih-Nya. Dengan kita juga mau siap berkorban, menderita bagi Tuhan. Menderita bukan untuk membuat kita tambah sengsara dalam dunia ini, Bapak Ibu, bukan. Tapi justru untuk memuliakan nama Tuhan. Kita tahu kita tidak menderita sendiri. Tuhan sudah tanggung itu semua di atas kayu salib. Roh Kudus akan mampukan kita. Kita tahu penderitaan kita itu pasti akan berbuah manis
juga boleh sungguh muliakan nama Tuhan. Dan mari juga ambil satu komitmen untuk lebih cinta Yesus lagi, untuk lebih setia lagi kepadanya sampai akhir hidup. Silakan kita berdoa masing-masing untuk diri kita, mengambil tekad ini dalam renungan firman Tuhan di hari Jumat. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau ya Tuhan boleh memimpin kami dalam renungan firman. Kami boleh belajar dan melihat suatu fakta dan kebenaran. Yesus mengasihi kami dengan tulus, dengan kasih yang tanpa syarat. Yesus menderita bagi kami, penderitaan yang sungguh luar biasa. Tuhan, kami meresponi itu dengan kami juga siap menderita dan berkorban bagi Tuhan demi kemuliaan nama. Dan biarlah kami boleh ambil satu komitmen yang lebih lagi, mengasihi-Mu ya Tuhan dengan sepenuh hati kami, sehingga kami juga boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Tuhan, tolonglah setiap kami dalam kuasa Roh Kudus. Terpuji nama-Mu, sudah nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan amin. Terima kasih, saya kembalikan kepada Tuhan. Tiba waktunya bagi kita memberikan persembahan kita bagi Tuhan. Kepada tugas kolektor, saya persilahkan untuk mempersiapkan diri. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan sambil kita berikan naikkan pujian, hidup bukan aku lagi. Tuhan, inilah kami, inilah persembahan kami. Tuhan,
kuduskan Tuhan, layakkan Tuhan. Kiranya persembahan kami boleh berkenan bagi Tuhan. Persembahan ini Tuhan kiranya memberkati. Kiranya persembahan ini Tuhan boleh pakai untuk memperluas pekerjaan di tempat ini. Tuhan tolong pimpin serta memberkati akan setiap kami Tuhan. Kiranya kami boleh memberikan diri kami sebagai persembahan kami yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kepada salah seorang orang tua yang bertugas, silakan menyampaikan warta jemaat. Shalom, sore, terima kasih dalam Tuhan, katakan salam berbakti, bersyukur sore hari ini Tuhan beri kesempatan pada kita untuk bersama-sama beribadah. Terima kasih pada Pendeta Isya yang sudah menyampaikan firman setiap kita semua. Biarlah kita senantiasa mengingat bahwa setiap penderitaan ataupun berkat yang Tuhan berikan semua karena kebaikan Tuhan kepada kita. Kita jangan lupakan pengorbanan Tuhan. Kita melangkah dalam kehidupan kita selalu Tuhan mengasihi kita. Kami juga mengucap syukur, kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang ambil bagian dalam ibadah sore hari ini, Budi, juga Wajib, Ivan, dan juga Popoan, rekan-rekan yang sudah bertugas sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya akan membacakan jumlah persembahan minggu yang lalu tanggal 13 April, kehadiran pagi 35 orang, sore 33 orang. Kas umum pagi sebesar Rp800.000, kas mobil pagi Rp450.200, kas umum sore Rp1.265.000, kas mobil sore Rp547.000. Terpulang yang sudah kami terima dari sukacita Rp20 juta. Persembahan pasca dari LA Rp100.000, Juni Rp200.000, Yosua Rp200.000, YAS Rp300.000, NN 130425 Rp350.000, keluarga Edi Darmanto Rp500.000. Dan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu sekalian. Ini kata jemaat saya hanya mengingatkan perayaan Pasca Anak tanggal 20 April pukul 8.30 pagi akan diisi dengan pujian firman Tuhan dan Kini Pasca. Mengundang kehadiran semua anak sekolah minggu. Persekutuan sharing dan doa remaja pemuda Sabtu besok tanggal 19 dimajukan pukul 5 sore dengan tema Dua Roh Penguasaan Diri. Mengundang kehadiran semua kaum remaja pemuda dan dukungan dari orang tua agar anak-anak remaja pemuda kita dapat bertumbuh dalam iman mereka. Dalam kebaktian pasca gabungan KW wilayah 4 akan dilaksanakan di Jember pada hari Senin 21 April pukul 5 sore. Disediakan kafe pada pukul 16.30. Dress code kebaya atau batik. Sedangkan persekutuan HUT ke-39 Komisi Wanita kita akan dilaksanakan pada hari Rabu 23 April pukul 6 sore dengan mengundang kehadiran semua wanita untuk bersekutu dan bersukacita bersama merayakan ulang tahun KW. Kebaktian perayaan Paskah hari Minggu tanggal 20 lusa pukul 4 sore. Kebaktian hanya satu kali dengan tema seandainya Kristus tidak bangkit dengan pengkhotbah evangelis di Wisda. Bagi jemaat yang ingin memberi persembahan Paskah dapat memasukkannya dalam amplop dengan memberi keterangan persembahan Paskah. Kemudian kehadiran semua anggota Fakultas dan semuanya untuk berlatih setelah kebaktian suku ini dalam melakukan persiapan kebaktian Paskah. Keluarga besar GKP Getsemani turut merasakan duka cita yang mendalam atas kepulangan Ibu Irawati ke rumah Bapa di surga pada hari Kamis tanggal 17 April 2025. Kebaktian malam penghiburan diadakan besok pukul 7 malam. Kebaktian malam penghiburan yang terakhir diadakan pada hari Minggu pukul 19.30 malam. Kebaktian pemberangkatan jenazah hari Senin 21 April pukul 9.30 pagi. Pemakaman akan dilaksanakan di Bali. Kiranya keluarga yang ditinggalkan senantiasa dihiburkan dan diberikan Tuhan Yesus. Dan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu yang kita selanjutkan, sebelum
kita akan menerima perjamuan kudus. Baiklah kita kembali mengingat bagaimana Yesus sudah menderita bagi kita demi keselamatan hidup kita melalui tayangan video dan begini. Setelah itu nanti kita akan menerima perjamuan kudus. Merenungkan semua pengorbananmu, membayangkan semua penderitaanmu, ku rasakan betapa dalam kasih-Mu kepadaku. Dengan darah-Mu Kau menebus hidupku, dengan nyawa-Mu Kau selamatkan hidupku. Ku rasakan betapa aku berharga di mata-Mu. Kasih-Mu sempurna, agung dan mulia. Semua pengorbananmu sebagai bukti kasih-Mu padaku. Kasih-Mu sempurna, agung dan mulia. Ku naikkan syukurku hanya kepadamu, Tuhan. Oh Tuhan, dengan darah-Mu Kau menebus hidupku, dengan nyawa-Mu Kau selamatkan hidupku. Ku rasakan betapa aku berharga di mata-Mu. Kasih-Mu sempurna, agung dan mulia. Semua pengorbananmu sebagai bukti kasih-Mu padaku. Kasih-Mu sempurna, agung dan mulia. Ku naikkan syukurku hanya
Silakan kepada pelayan perjamuan untuk dapat berdiri sampai di kanan kiri saya. Bapak Ibu, mari kita akan masuk ke dalam perjamuannya. Oleh karena Dia sendiri yang mengundang kita untuk menikmati persekutuan bersama-sama dengan Dia di meja perjamuan. Kita akan masuk dalam bacaan firman. Angkatlah hatimu kepada Allah. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Dengan sukacita kami memuji Engkau, ya Allah yang Maha Murah, sebab Engkau telah menciptakan langit dan bumi, menjadikan kami menurut gambar rupa, dan memelihara perjanjian dengan kami, bahkan ketika kami jatuh di dalam dosa. Kami bersyukur kepadamu oleh karena Yesus Kristus Tuhan kami, yang oleh hidupnya, kematiannya, dan kebangkitannya membuka jalan kehidupan yang kekal bagi kami. Karena itu kami gabungkan suara kami bersama dengan seluruh orang kudus dan para malaikat dan seluruh ciptaan untuk menyatakan kemuliaan nama. Suci, suci, suci. Suci, suci, suci. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Lalu dengan cara yang sama, dia mengambil cawan sesudah makan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kita makan roti ini dan minum cawan ini, kita memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang kembali. Karena itu kami memberitakan iman kita sebagai tanda dan materai di dalam sakramen ini. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, pencipta langit dan bumi, hiburkanlah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Kiranya melalui roti dan cawan anggur ini kami dikuatkan secara rohani. Dan bersama dengan seluruh orang kudus kami disatukan dengan Kristus Putra-Mu dan tetap setia di dalam pengharapan dan kasih. Kumpulkanlah seluruh gereja-Mu ya Tuhan ke dalam kemuliaan kerajaan. Kami berdoa di dalam nama Yesus yang mengajarkan kami untuk berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskan kami daripada jahat. Karena oleh Tuhan kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Yesus Kristus, Tuhan telah menyediakan mejanya bagi semua yang mengasihi dan percaya di dalam Dia saja bagi keselamatan mereka. Semua yang sungguh-sungguh menyesal atas dosa-dosa mereka, yang dengan tulus percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka, dan yang memiliki hasrat untuk hidup di dalam ketaatan kepadanya sebagai Tuhan, sekarang diundang untuk datang dengan sukacita ke meja Tuhan.
Bagi Bapak Ibu jemaat yang telah dibaptis dewasa dan juga telah disidi, kami silakan untuk boleh dan juga sudah siap boleh mengikuti akan perjamuan kudus baik dari jemaat GKT Balu ataupun jemaat Gereja Sahabat. Kita boleh ambil perjamuan kudus pada malam hari ini. Bagi saudara-saudara yang belum dibaptis dewasa ataupun belum sidi dapat menahan diri sampai nanti tiba waktunya ketika saudara akan mengikuti katekisasi dan akan dibaptis. Bagi saudara-saudara yang akan mengambil perjamuan, saya silakan mengambil sikap berdiri. Sembari nanti roti dan anggur dibagikan, kita akan diiringi dengan pujian Bawa Aku dengan kesaleh. Hallelujah.
Dengan mengangkat roti di tangan kita, Yesus berkata, ambillah, makanlah. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus sudah diberikan bagi pengampunan semua dosa-dosa kita. Silakan kita makan. Mari kita mempersiapkan cawan anggur tangan kanan kita. Dengan mengangkat cawan anggur di tangan kanan kita, Yesus berkata, ambillah, minumlah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan bagi pengampunan semua dosa-dosa kita. Silahkan kita meminumnya. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan, terpujilah nama-Mu yang kudus. Biarlah kami senantiasa mengingat akan segala kebaikan. Sebab Engkau yang mengampuni segala kesalahan kami, yang menyembuhkan segala penyakit kami. Engkau yang menebus hidup kami dari lubang kubur melalui Yesus Kristus Putra-Mu yang tunggal, yang memahkotai kami dengan kasih setia dan rahmat. Engkau yang memuaskan hasrat kami dengan kebaikan-Mu, sehingga hidup kami menjadi baru seperti pada Raja Wali. Demi Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jemaat saya silakan duduk kembali. Sembari cawan anggur akan dikumpulkan, kita akan bersama-sama menaikkan pujian di Bukit Golgota, nampaklah salibnya. Yesus
Tuhan yang boleh menolong kita di dalam ibadah Jumat Agung ini. Kita pujikan bersama. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, penebusan dan keselamatan kekal di dalam Yesus Kristus, serta pertolongan kekuatan penghiburan dari kuasa Allah Roh Kudus, Allah yang Tritunggal itu, yang telah memilih dan memanggil kita, senantiasa melindungi dan memberkati engkau di dalam segala sesuatu yang engkau hadapi dalam hidup ini, baik dalam kehidupan rumah tanggamu, baik itu dalam usaha pekerjaanmu, kesehatanmu secara fisik, secara psikis, mentalmu, pendidikan, masa depan anak-anakmu, dan dalam segala pelayanan kita, bela semuanya hanya untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Soli Deo Gloria. Amin. Ibadah Jumat Agung